Oke. Sekarang kita bahas, apakah saya yakin karena saya seorang Habib jadi mudah yakin? Itu kan ya? Inti pertanyaan itu kan? Kenapa kok saya susah yakin? Nah, sekarang saya kasih. Wong iblis aja yakin. Emang iblis Habib? Emang iblis Habib? Bukan kan? Bukan. Iblis aja yakin sama Allah Ta'ala. Iblis ketika dilaknat, diusir dari rahmat, artinya nggak mungkin masuk surga. Iblis itu yakin didengar sama Allah. Makanya iblis berani minta, ya Allah, anzirni, tolong ditunda saya, jangan disiksa sekarang, nanti ya sampai hari kiamat selesai baru nanti saya disiksa, eksekusinya nanti. Sekarang izinkan saya menggoda manusia, ajak manusia sebanyak mungkin ya ke neraka, memalingkan hamba-hambamu dari engkau ya Allah. Izinkan saya. Yakin pasti diizinkan sama Allah. Iblis. Kenapa iblis bisa yakin? Kok kita gak bisa yakin? Makanya salah satu kerja iblis adalah memasukkan dalam benak manusia, ketika ada orang yang mengajarkan tentang yakin sama Allah Ta'ala, iblis akan berkata, itu kan Habib Novel, bukan kamu. Ini banyak saya banyak dosa, dia taat. Iblis itu super dosa, dilaknat. Itu yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya mau kasih tipsnya gini. Kenapa saya bisa yakin sama Allah? Gitu ya. Jawabannya adalah, kenapa ada orang gak yakin sama Allah? Saya justru bingung kok ada orang gak yakin sama Allah. Terus yakinnya sama siapa? Coba ikuti alur ini. Kalau gak yakin sama Allah, mau yakin sama siapa? Mau yakin sama pekerjaan? Kamu bisa yakin sama pekerjaanmu? Bisa. Mau yakin sama teman? Kamu bisa yakin sama temanmu? Dia akan setia terus? Enggak. Mau yakin sama apa? Duit. Kamu yakin duitmu bisa jaga kamu? Itu ada orang waktu pasar Klewer terbakar ya. Pasar Klewer di Solo terbakar. Itu duitnya di kiosnya banyak ditaruh di brankas itu ya. Banyak. Terbakar pasar Klewer. Dia merasa duit di brankas gak akan hilang. Begitu dibuka brankasnya, duitnya utuh. Utuh semua. Disenggol, hancur. Itu lebih menyakitkan, saudara-saudara. Paham ya? Jadi rupanya kepanasan gitu udah jadi debu sebetulnya, partikel udah hancur itu. Tapi masih utuh, disenggol, hancur. Mau percaya sama siapa? Coba. Siapa yang mau kita percayai? Rencana. Ya Allah, rencana. Berapa banyak kita berencana mau ke mall malam hari ini, batal di tengah jalan. Mau ke perempatan, mau minum teh di situ, belum sampai perempatan sudah ganti rencana. Rencana kita sendiri, dan kita merasa kita merencanakan, kita sendiri yang membatalkan. Mau percaya sama apa lagi? Perencanaan, keilmuan, kehebatan, harta, enggak ono sing iso. Ada lagi yang percaya sama sistem keuangan. Sistem keuangan. Masya Allah, saya berencana, saya punya perusahaan sistem keuangan bagus, bla 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 bla. Hari itu mau transaksi nilainya miliaran rupiah. Hari itu sama Allah di banknya rusak. Pernah kan terjadi sistem bank macet di Indonesia? Ya, macet tuh Allah. Gak iso transaksi, gak iso bayar, batal semua transaksi, batal semuanya. Terus sekarang siapa yang paling bisa kita percaya? Siapa? Hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tidak yakin sama Allah, berarti dalam hati kita ada keyakinan kepada selain Allah. Inilah yang dikatakan kemusyrikan yang tersembunyi. Kemusyrikan yang tersembunyi. Buang itu. Jangan bersandar pada apapun. Makanya surat yang sangat dicintai sahabat adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan yang ada hanya Allah yang Esa. Allah, Allah, Allah. Yang lain gak ada. Meskipun kita berencana, mau pergi berencana, mau makan berencana, tapi gak pernah kita jadikan sandaran. Allahus samad. Sandaranku cuma Allah. Contoh, Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ini pelajaran yang luar biasa dalam Al-Quran.
Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu ketika hamil lapar mau makan. Mau makan ya nggak punya, minta sama Allah, minta makan. Maka sama Allah diajari, itu ada batang kurma, kamu goyangkan. Batang kurma kamu goyangkan. Pertanyaan saya, siapa di sini yang mampu menggoyangkan batang pohon itu? Nggak ada. Kita berjamaah nggak goyang itu. Kita berjamaah nggak goyang. Apalagi wanita hamil goyangkan batang kurma, nggak mungkin. Tapi Allah suruh goyangkan batang kurma itu. Ini perintah yang nggak logis. Perintah yang nggak logis kalau kita mengartikan menggoyangkan itu dalam arti harus bergoyang. Tapi Allah nggak nyuruh pohon itu harus bergoyang. Tugasmu bergerak, pegang, goyangkan. Goyang nggak goyang bukan urusanmu. Nanti akan jatuh buahnya. Kenapa? Disuruh ikhtiar tapi yakinnya sama Allah, bukan sama ikhtiarnya. Disuruh usaha tapi yakinnya sama Allah, bukan sama usahanya. Hasilnya apa? Luar biasa. Gak pakai tenaga, dipegang cuman ya gak apa pegang, gak pakai tenaga, cuman syarat-syarat pantas-pantasan saja. Buahnya berjatuhan. Nah, orang yakin sama Allah itu sebetulnya semua usahanya pantas-pantasan. Usahanya pantas-pantasan karena semua Allah yang ngasih sama dia. Jadinya enak-enak saja. Jadi yang menyebabkan kita kurang yakin sama Allah karena kita punya keyakinan pada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sadari. Tersembunyi, dan itu biasanya dari kecil kita diajari. Contoh, sekolah sing pintar ben sugih, sekolah dhuwur ben golek duit gampang, betul kan ya? Kamu nanti kalau kuliah kamu punya gelar sarjana, kamu kerja mudah, dapat jabatan, dari duit gampang. Ditanamkan sejak kecil, nggak sadar, jadi masuk otak bawah sadar. Sekarang harus kita kikis semua itu. Saya nggak percaya pada ilmu saya, nggak percaya sama jabatan saya, nggak percaya sama kemampuan saya hanya percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya akan awali semuanya dengan bismillah. Saya minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah minta tolong sama Allah, tapi ilmunya dipakai. Ya, ilmunya dipakai, tapi nggak dijadikan pegangan, nggak dijadikan sandaran. Seperti Nabi Musa mukulkan tongkat ke lautan. Kalau dipikir ya tongkat ketemu air mapio, ya. Tapi nyatanya hasilnya laut terbelah. Nabi Musa selamat, umatnya selamat karena yakinnya sama Allah, bukan yakin sama tongkat. Udah, ini panjang ini kalau dijawab sampai subuh. Nah, orangnya malah tidur itu. Oh, sudah yakin ya. Jadi sekarang kamu yakinnya sama siapa? Sama Habib. Musyrik kan,